Selamat siang, nama saya Heribertus Roy Juan. Hari ini kita akan bahas tentang materi gugatan sederhana One Prestasi ya. Jadi kalau kita bahas ada dua macam paralegal ya. Paralegal yang punya kantor paralegal mandiri dan paralegal yang bekerja di bawah advokat. Nah, pertama untuk materi ini, materi paralegal perdata ya. Jadi saya bantu catat juga poin-poin pentingnya. Nah, pertama itu sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi gugatan sederhana ya. Ini jadi untuk acara sidang gugatan sederhana. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Jadi nanti akan diperiksa oleh hakim materinya apa. Jadi syarat gugatan itu perkara ini harus PMH ya, perbuatan melawan hukum. Nilai gugatannya juga maksimal 500 juta. Lalu kalau misalnya syaratnya untuk tidak termasuk gugatan sederhana, berarti perkara ini ada pengadilan khusus. Jadi pengadilan khusus yang menangani perkara ini, misalnya hubungan industrial ya, tenaga kerja hubungan industrial itu kan ada pengadilan hubungan industrial, atau kepailitan, atau pengadilan pajak, atau perlindungan konsumen. Lalu yang tidak termasuk juga gugatan sederhana itu adalah sengketa hak atas tanah. Jadi sengketa tanah itu tidak boleh masuk dalam gugatan sederhana. Lalu para pihak juga tergugat dan penggugat itu tidak boleh lebih dari satu ya, kecuali punya kepentingan hukum yang sama. Dan tergugat itu tahu tempat tinggalnya di mana, tahu ya. Itu syarat untuk melakukan yang namanya gugatan sederhana. Nah, di pemeriksaan pendahuluan itu kan dibahas ya. Jadi penggugat dan tergugat itu domisili hukumnya harus sama. Jadi syarat gugatan sederhana kan maksimal ya, maksimal nilai gugatan 500 juta. Di atas itu harus pakai yang namanya gugatan biasa. Lalu yang tidak termasuk kasus gugatan sederhana. Jadi sengketa hak ya, sengketa hak tanah itu nggak boleh. Lalu juga penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Tergugat diketahui tempat tinggalnya. Perkara yang nggak boleh perkara yang penyelesaian ya. Penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus seperti PAI, kepailitan, pajak, perlindungan konsumen. Nah, syaratnya ini kan penggugat dan tergugat harus ada di domisili pengadilan yang sama. Nah, kalau misalnya penggugatnya berada di luar pengadilan, domisili yang sama, bisa pakai surat kuasa insidentil ya, jadi wakilnya. Kalau penggugat
berada di wilayah domisili pengadilan yang berbeda bisa menunjuk dengan kuasa insidentil yang ada di domisili pengadilan tergugat. Ini biasanya untuk kasus ini ya, leasing. Jadi kuasa insidentilnya ini ke karyawan leasing yang ada di domisili hukum tergugat. Nah, nanti hakim akan melihat ini sederhana atau tidak ya gugatannya. Kalau misalnya gugatan ini tidak termasuk gugatan sederhana, maka akan ada surat penetapan yang mengatakan bahwa gugatan ini bukan gugatan sederhana, jadi dicoret dari register perkara. Lalu sisa biaya perkara juga dikembalikan ke penggugat. Nah, apa yang perlu kita persiapkan itu pertama kita teliti dokumen ya, koordinasi dengan advokat, bukti-bukti, lalu selama nanti sidang pemeriksaan pendahuluan ya, koordinasi dengan advokat, catat reaksi dari pihak lawan, hakim. Lalu setelah pemeriksaan pendahuluan kita koordinasi dengan advokat. Lalu kalau memang terjadi, jadi setelah dianggap ini setelah pemeriksaan pendahuluan ini adalah gugatan sederhana, maka akan ada yang namanya sidang perdamaian. Sebelum sidang perdamaian dicek semua gugatan, jawaban, bukti-bukti, koordinasi dengan advokat. Selama sidang juga mencatat hal-hal penting ya, argumentasi, tanggapan hakim, mencatat juga hasil negosiasi, reaksi-reaksi antar lawan dengan lawan dan hakim. Setelah sidang juga koordinasi dengan advokat dan tim hukum. Setelah itu, setelah sidang perdamaian nanti akan masuk yang namanya pembuktian ya, sidang pembuktian. Di sidang pembuktian ini dicatat semua sebelumnya, bukti-bukti, koordinasi dengan advokat. Selama sidang juga bukti-bukti. Setelah sidang juga analisa hasil. Lalu juga akan ada sidang putusan. Setelah sidang pembuktian dan sidang putusan. Jadi di sidang putusan yang perlu disiapkan ya semua dokumen dan koordinasi dengan advokat. Waktu sidang juga koordinasi bukti-bukti. Nanti setelah sidang juga evaluasi. Itu untuk materi paralegal perdata sidang gugatan sederhana. Terima kasih. Sukses selalu.